Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilia Hairunisa, NIM 250201011084 dari kelas MJ 207, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Analisa Infografis Ekonomi Indonesia yang membahas kondisi perekonomian Indonesia per April 2021. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu tujuan dari presentasi ini. Ada 5 tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan kondisi perekonomian Indonesia pada April 2021. Kedua, menganalisa PDB triwulan 1 2021. Ketiga, menjelaskan perkembangan nilai tukar rupiah. Keempat, menjelaskan inflasi IHK. Dan kelima, menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian di slide ini menampilkan ringkasan dari 4 indikator ekonomi utama Indonesia pada April tahun 2021. Pertama, pertumbuhan PDB, di mana PDB triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Kedua, nilai tukar rupiah yang relatif stabil terhadap US dollar berkat dukungan kebijakan Bank Indonesia. Ketiga, inflasi IHK yang berada di level rendah mencerminkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Dan keempat, ekspor serta kebijakan pemerintah di mana ekspor mulai meningkat seiring diterapkannya program PEN dan stimulasi fiskal. Keempat poin inilah yang akan saya bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu kondisi PDB tahun 2021. Pada triwulan 1 tahun 2021, PDB Indonesia masih mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar PDB belum pulih sepenuhnya. Namun ada sisi positifnya, yaitu investasi mulai menunjukkan perbaikan dan ekspor mulai meningkat. Jadi bisa dikatakan bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat, meskipun masih terbatas. Selanjutnya kita bahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada April tahun 2021. Rupiah tercatat relatif stabil di kisaran 14.500 per US dollar. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhinya. Pertama, arus modal asing, di mana aliran investasi portofolio mempengaruhi permintaan rupiah di pasar valuta asing. Kedua, kebijakan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan kebijakan suku bunga. Ketiga, kondisi ekonomi global, termasuk pemulihan ekonomi global dan kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed. Perlu dicatat juga dampaknya jika rupiah menguat, biaya impor turun, dan inflasi lebih terkendali. Tapi jika rupiah melemah, harga barang impor naik dan biaya produksi menjadi lebih mahal. Berikutnya mengenai inflasi indeks harga konsumen atau IHK. Pada April 2021, inflasi IHK tercatat sebesar 1,42% secara tahunan atau year on year. Angka ini tergolong rendah dan itu mencerminkan bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca tekanan pandemi. Permintaan domestik yang masih melemah menjadi salah satu penyebab utamanya. Perlu digarisbawahi, inflasi rendah dalam konteks ini bukan sinyal positif, melainkan justru mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat belum kembali normal. Karena itu, Bank Indonesia terus memantau perkembangan inflasi ini dan menjaga stabilitas harga
melalui kebijakan moneter dan akomodatif. Kemudian dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi, ada beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pertama, pemerintah dan Kementerian Keuangan yang menetapkan kebijakan fiskal, anggaran negara, dan program PEN. Kedua, Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter dan kurs, serta OJK mengawasi stabilitas sektor uang. Ketiga, BPS dan lembaga riset yang menyediakan data ekonomi makro sebagai acuan perumusan kebijakan. Dan keempat, pelaku usaha serta masyarakat, termasuk UMKM dan koperasi yang berperan sebagai penggerak konsumsi dan investasi domestik. Kemudian di slide ini menjelaskan 3 faktor kunci yang berdampak pada PDB, yaitu terkait kurs dan inflasi. Pertama, penguatan rupiah. Ketika rupiah menguat terhadap US dollar, biaya impor bahan baku dan barang modal menjadi lebih murah, sehingga menekan inflasi dan mendorong investasi karena biaya produksi lebih rendah, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB. Kedua, pelemahan rupiah. Sebaliknya, pelemahan rupiah menyebabkan harga barang impor naik signifikan, tekanan inflasi meningkat, dan daya saing industri domestik menurun, sehingga berdampak negatif pada PDB. Ketiga, inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga menurun drastis. Dan karena konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar PDB, hal ini membuat pertumbuhan ekonomi melambat dan pemulihan pasca pandemi menjadi lebih lambat. Sekarang kita lihat kondisi ekonomi secara umum saat pandemi berlangsung. Ada beberapa poin penting. Aktivitas ekonomi menurun drastis, pengangguran meningkat akibat penutupan usaha dan PHK massal, UMKM menjadi sektor yang paling berdampak parah, dan konsumsi masyarakat melemah signifikan selama pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah meluncurkan program PEN, bantuan sosial, dan vaksinasi nasional untuk mendorong pemulihan. Selain itu, stimulus fiskal dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia juga diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini dapat saya sampaikan beberapa poin. Pertama, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 masih berada dalam fase pemulihan. Kedua, PDB masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Ketiga, stabilitas kurs dan inflasi menjadi faktor kunci penting dalam proses pemulihan ekonomi. Dan keempat, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya berharap presentasi ini dapat memenuhi nilai ulangan akhir semester dengan baik. Atas perhatian teman-teman dan dosen sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.